Pemirsa semua, sahabat, kerabat, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita di podcast Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di SKL Channel TV. Pewangi juada, si daun salam, dipetik sehelai di pinggir sawah. Ucapan bismillah pembuka salam, semoga lancar dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa semua, kita kembali kepada acara kita, rutinitas kita di podcast Sekolah Indonesia Kuala Lumpur untuk ngobrol santai tentang strategi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di masa pandemi ini. Tentu banyak hal-hal yang harus kita bincang, yang harus kita obrolin, tapi secara santai mengalir saja di podcast kita, podcast Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di SKL Channel TV. Sahabat, kerabat, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami di podcast Sekolah Indonesia Kuala Lumpur kembali mengundang Bapak Kepala Sekolah Dr. Encik Abdul Hajar untuk berbincang, untuk ngobrol santai banyak hal, terutama tentang kegiatan belajar mengajar di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini di masa-masa yang sangat terbatas akibat COVID-19 ini. Selamat datang Pak Encik Abdul Hajar. Ya Pak Taufik, terima kasih. Podcast kita Pak. Ya. Podcast kebanggaan kita di SKL Channel TV. Pak Kepala Sekolah, kita ketahui bahwa kita ini dilanda oleh pandemi COVID-19, di mana dengan pandemi ini telah merubah struktur kehidupan bermasyarakat, bahkan merubah sistem pendidikan yang dari awal offline hingga kita harus akur dengan situasi ini, harus menyelenggarakan kegiatan belajar secara daring ya, secara online. Iya. Pak Kepala Sekolah, kita sudah hampir 1 tahun nih, sudah lebih 1 tahun menjalankan KBM dalam situasi yang begitu sulit lah kita bisa katakan sulit Pak ya. Namun kebijakan Bapak terhadap KBM ini dirasakan betul oleh insan pendidik di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini cukup menginspirasi Pak. Tentu kebijakan-kebijakan Bapak ini yang membuat sekolah tetap eksis, tetap berprestasi, gurunya berkreasi dalam situasi ini. Siswa-siswanya banyak juga yang berprestasi di level nasional, bahkan mereka diterima di perguruan tinggi yang hebat di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Tentu banyak hal yang kami ingin gali Pak dari kebijakan-kebijakan Bapak selama ini Bapak memimpin Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Boleh Bapak sedikit ceritakan Pak ya kronologisnya, bagaimana situasi yang Bapak hadapi sebagai kepala sekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini di situasi yang kita bisa katakan sulit Pak. Ya. Coba Pak, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Taufik. Saya senang ada kesempatan ini, minimal kita bisa bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Amin ya rabbal alamin. Dan ada baiknya bagi khalayak pendidikan di luar sana. Memang ya nasib saya itu di tahun kedua, pertengahan tahun kedua saya bertugas di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai kepala sekolah. Justru kita semua seluruh dunia diterpa pandemi COVID-19. Itu memang nasib saya lah ya, kebetulan. Jadi ya kita harus syukuri aja Pak, insya Allah. Saya melihat Pak, ini tantangan. Ya, tantangan dan biasanya ini ada tentu ini ada hikmahnya Pak. Iya. Bapak ditugaskan pada saat penuh cabaran ini. Iya Pak. Dan saya yakin Pak, Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Berarti Bapak ini sudah tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Insya Allah Pak. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Taufik tadi, bagaimana kronologisnya berarti? Ya, karena memang udah satu tahun lebih nih. Kita ingat ya,
WHO itu mendeklarasikan COVID nih, coronavirus ini sebagai istilahnya darurat kesehatan dunia itu tanggal 31 Januari 2020. Iya, Pak. Jadi akhir Januari. Dan Malaysia itu tanggal 12 Maret itu kasusnya jumlahnya 158. Jumlah awalnya pada tanggal 12 Maret. Dan 4 hari berikutnya tanggal 16 Maret itu jumlahnya jadi 553. Dan kasus barunya per hari waktu itu 125 kasus. Dan itu sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Dan saya ingat betul tanggal 16 Maret itu anak-anak kita kelas 12 SMA sedang ujian sekolah. Di sesi pertama mereka sedang ujian di ruang lab komputer dan saya lihat ada AC dan sebagainya di sesi pertama itu. Dan saya ambil keputusan setelah saya tahu kita waktu itu bersama-sama mendengar informasi hari itu kasus baru di Malaysia sampai 125. Jadi sesi kedua anak-anak langsung kita pulangkan, besok mereka ujian di rumah. Untungnya kita sudah punya yang namanya LMS, Learning Management System, PJJ, dan Bapak Ibu sudah siap. Jadi anak-anak besoknya ujian sekolah di rumah. Dan kita juga anak-anak bekerja istilahnya ujian di rumah, kita waktu itu ngambil kesempatan ya tanggal 17, saya ingat itu 17 Maret itu kita adakan pelatihan. Saya pun tidak tahu ya waktu itu kita menggesa pelatihan Google Classroom. Alhamdulillah kita memang ada Pak Budi kepada usaha kita itu memang dia orang yang expert ya sama saya masalah ini. Jadi kita ambil kesempatan 1 hari itu 17 Maret untuk sama-sama belajar dengan Google Classroom. Jadi kita tuh sebenarnya sudah mendahului Pak. Tanggal 16 Maret itu kita umumkan anak-anak kita belajar di rumah besok. Ternyata tanggal 17 waktu kita pelatihan Google Classroom, Malaysia mengumumkan, Perdana Menteri mengumumkan lockdown tanggal 18. Jadi kita sehari sebelum. Kita 1 hari sebelumnya. Dan alhamdulillah kita mencuri waktu tanggal 17 Maret itu untuk latihan Google Classroom. Walaupun cuma 1 hari, itulah bekal kita. Saat tanggal 18 Maret diumumkan Google lockdown dan memang kita tidak bisa kemana-mana. Jangankan ke pasar, ke mall, keluar rumah saja tidak bisa. Apalagi ke sekolah. Jadi semuanya otomatis dari rumah. Bagaimana waktu itu kita langsung mengambil Kebijakan. saya ngambil alih ya waktu itu koordinasi bagaimana Bapak Ibu guru bekerja di rumah, bagaimana cara mengajar dari rumah, bagaimana komunikasi ke orang tua. Waktu itu memang kita maksimalkan grup WA. Kemudian kita masih ada mengcombine antara LMS, Learning Management System yang kita punya dengan GC yang baru kita pelajari. Dan alhamdulillah waktu itu memang kita yang paling penting waktu itu kesehatan. Sebab itu kita sampai selama istilahnya dalam bulan Maret itu akhir Maret sampai Juni itu kan sebenarnya akhir tahun pelajaran ya. Anak-anak menjelang ujian sekolah, ujian kenaikan kelas. Tapi dalam 1 bulanan menjelang kenaikan kelas itu kita betul-betul belajar dengan norma baru masa pandemi. Anak-anak sudah diperkenalkan dengan Google Classroom, dengan Zoom, dengan Google Meet. Waktu itu semuanya euforia dengan aplikasi-aplikasi baru. Dan kita juga punya istilahnya blueprint. Alhamdulillah waktu itu kita punya punya tool, instrumen yang kita namakan blueprint, Pak. Dengan blueprint itulah kita harap anak-anak mengetahui minggu depan belajar apa. Begitu juga orang tuanya dalam mendampingi, karena kita yakin saat belajar di rumah itu yang paling berat itu bebannya adalah orang tua. Bagaimana mendampingi, memfasilitasi anaknya belajar di rumah. Sebab itu kita punya blueprint. Dan sampai sekarang masih kita gunakan. Itu salah satu hikmah. Kita punya instrumen yang luar biasa dan itu sangat baik sehingga guru-guru mengajar minggu depan mereka sudah betul-betul persiapkan dari sekarang dan siapkan blueprint dan orang tua tahu minggu depan anaknya belajar apa. Itu luar biasa. Dan terbukti Pak, alhamdulillah menjelang naik kelas, kita ujian online, semuanya berjalan dengan mulus, rapi dan semuanya kita
layani administrasi secara online. Alhamdulillah kawan-kawan guru memang sudah siap, dan itu memang salah satu hasil daripada pelatihan kita yang 1 hari itu, Pak. Pelatihan Google Classroom yang 1 hari itu sangat bermanfaat. Saya pun tidak tahu, mungkin kita sudah punya firasat ya akan lockdown sehingga 1 hari itu kita fokus di kelasnya. Itu. Jadi kalau bicara sekolah masa pandemik di SIK ini ada beberapa fase, Pak. Fase pertama tadi istilahnya fase pra-lockdown. Fase pra-lockdown itu memang kita persiapkan lah. Kita sebelum lockdown itu kita sudah punya persiapan. Salah satunya diklat Google Classroom. Kemudian pada saat lockdown pertama itu kita namanya istilahnya belajar di rumah masa lockdown. Itu key pointnya yang kita siapkan adalah blueprint. Dan kita punya laporan keadaan anak. Jadi semua guru, semua siswa, murid dan orang tua juga melaporkan tentang keadaan anaknya, tentang kesehatannya hari itu, tentang keberadaannya anaknya pergi kemana, keluarnya sama siapa, tujuan kemana, dan kalau ada guru yang sakit dilaporkan. Memang waktu itu kita concern pada kesehatan. Bahkan kita langsung membentuk namanya tim gugus tugas yang langsung membantu membackup teman-teman yang mau beli belanjaan sembako dan sebagainya, semuanya dibantu oleh tim gugus tugas waktu itu, sangat betul-betul berperan. Itu satu fase. Sampai Juni kita bagi rapor. Untuk menjelang tahun pelajaran baru Juli ya, tahun pelajaran 20 ke 21, tahun pelajaran 2021 ya. Kita langsung berpikir, untungnya kita punya Bapak Menteri yang revolusioner dan visioner. Beliau lagi gencar-gencarnya waktu itu jargonnya Merdeka Belajar dan jargonnya RPP 1 lembar. Itu kita tangkap, Pak, peluang itu. Kebetulan Bapak Menteri kita ini membuka peluang kepada sekolah, kepada guru, kepada insan pendidikan Indonesia untuk berkreasi, yang paling penting untuk memajukan pendidikan. Jadi kita tangkap itu. Makanya kita sebelum tahun pelajaran baru kita adakan workshop waktu itu. Saya ingat ya, workshop penyelarasan kurikulum. Karena Bapak Menteri juga nyampaikan, semasa pandemi kita jangan fokus ke pencapaian kompetensi itu jangan difokuskan sangat gitu. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan, sebab itu kita berpikir realistis. Masa belajar di masa pandemi ini tentu istilahnya konsentrasi dan kualitas ya intensitas pasti berkurang. Sebab itu kita sesuaikan, kita selaraskan, Pak. Walaupun jadi waktu itu kan kurikulum yang ada, kurikulum nasional pendidikan itu kita ekstrak. Guru-guru mengambil intinya. Kemudian kita jadikan itu kurikulum SIK yang diselaraskan. Alhamdulillah dari tingkat SD, SMP, SMA kita punya format itu yang sekarang sudah kita pakai. Dan dari kurikulum yang kita selaraskan itu, alhamdulillah kita berkreasi, Pak. Inilah untungnya masa pandemi ini kita akhirnya meningkatkan kreativitas sih, Pak. Kreativitas dan memaksimalkan aplikasi yang ada. Alhamdulillah kita bisa menciptakan, membuat namanya aplikasi RPP digital. Bagaimana kita menjawab tantangan Pak Menteri RPP 1 lembar, tapi kita justru RPP digital yang merupakan aplikasi. Sehingga pada saat MOS, masa orientasi norma baru bulan Juni waktu itu, bulan Juli kita langsung launching RPP digital yang diresmikan oleh Bapak Adikbud. Itu sangat luar biasa, Bapak. Jadi pada saat semester ganjil tahun pelajaran 2021 itu kita sudah mengikrarkan siap belajar di sekolah dan belajar di rumah dengan norma baru. Yeah. Kita sudah prepare secara fisik, infrastruktur kita sudah siapkan. Bahkan waktu itu kita sudah punya alat, bahkan aplikasi yang kita buat sendiri namanya scanner barcode ya, QR code dengan ukur suhu. Jadi masuk anak langsung ukur suhu dan tercatat. Kita punya rekam jejak. Kita sudah persiapkan anak-anak itu baik belajar di sekolah maupun di rumah. Dan alhamdulillah waktu itu bulan Juli kita sempat belajar di sekolah. Setelah lockdown, bulan Juli tahun 2020 kita sempat belajar di sekolah. Dan kita terapkan itu bagaimana belajar di sekolah norma baru. Dan alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan baik, tanpa ada ya waktu itu alhamdulillah betul-betul tidak ada kita temui anak-anak sakit dan sebagainya, karena
betul-betul kita terapkan SOP yang sudah kita persiapkan. Sangat detail sekali waktu itu ya. Namun demikian belajar di rumah sekolah waktu itu hanya sampai bulan Oktober, pertengahan Oktober. Dan pada itu kasus baru COVID-19 itu meningkat luar biasa. Jadi lockdown kedua. Istilahnya Malaysia kena gelombang kedua dan kita lockdown sekali lagi yang namanya MCO ya, Movement Control Order yang ketat sehingga kita juga tidak bisa belajar di sekolah lagi, anak-anak kembali di rumah. Belajar di rumah juga kita juga sudah prepare waktu itu, alhamdulillah ya, dengan adanya RPP digital, dengan adanya blueprint, dengan adanya kurikulum yang kita selaraskan, dan intinya kita juga sudah punya konsep bagaimana belajar di rumah ramah anak gitu. Kita konsentrasi karena kita mempelajari di awal-awal belajar masa pandemik itu guru-guru itu sibuk dengan menyiapkan anaknya untuk belajar dengan online, masing-masing dengan kepercayaan dirinya, dengan kesungguhannya untuk mengajak anaknya online dengan Zoom, dengan Google Meet. Akhirnya memang banyak menimbulkan masalah. Saya catat tuh justru waktu itu banyak depresinya Pak. Orang tua apalagi depresi istilahnya saya bilang itu depresi sosial. Karena di rumah itu saat online terus nggak ada, belum lagi depresi psikologis ya, itu anak-anak kalau belajar di rumah seperti itu. Kemudian depresi finansial Pak. Finansial ini untuk kota karena semuanya mau online ya. Jadi dan satu lagi depresi pedagogis. Jadi memang tercapaian pedagogisnya rendah. So itu kita waktu itu ada hashtag kita, strateginya hashtag kita yaitu belajar di rumah remana. Kita bagaimana guru-guru tidak memfokuskan online. Jadi kita punya istilahnya waktu itu rasio antara online dan offline. Offline yaitu mungkin anak diberi materi entah dalam bentuk media tapi belajar sendiri kapan saja dan bisa di-download terus belajar sendiri. Tapi kalau online itu memang harus bertatap muka karena guru-gurunya kan menggunakan Zoom atau Google Meet. Itu yang beratnya, apalagi itu banyak memakan kuota ya. Sebab itu kita seimbangkan belajar online offline itu, sehingga waktu itu dapatlah kita sepakati yang online-nya itu paling banyak 40% aja. 60% kita offline. Yang paling penting target kurikulum tercapai dan tidak boleh banyak-banyak memberikan tugas. Dan kalaupun memberikan tugas tidak boleh sampai anak-anak itu mencari untuk mengerjakan tugas itu di luar. Harus ada yang di rumahnya cukup. Jadi alhamdulillah dengan hashtag kita belajar di rumah ramah anak itu waktu itu memang dapatlah sesuatu yang cooling down lah. Orang tua juga tidak banyak lagi keluhan karena mereka bisa mendampingi anaknya belajar kapan saja. Kalau harus online terus, sementara dia kan ada banyak pekerjaan, anak-anak belajar tepat waktu. Nah, jadi hal itulah sangat menyulitkan. Tapi setelah berjalan 1 semester Pak, itu ya, ini saya cerita kronologisnya Pak ya, mohon maaf ya. Jadi dari bulan Juli sampai ke Desember itu kan memang kita hashtagnya ada belajar di rumah remana. Tapi tetap kita menerapkan mengaplikasikan RPP digital kita dengan kurikulum yang sudah kita selaraskan dan kita masih menerapkan blueprint yang kita anggap sangat efektif. Dan saya mendapatkan jurnal harian guru mengajar, itu monitor saya ya. Tapi untuk masuk ke semester genap kita juga waktu itu menganalisa ternyata anak-anak kita dengan belajar di rumah ramah anak ini mereka justru semakin santai. Jadi itu masalah. Jadi kadang-kadang kita sulit menjangkau mereka antara ada dan tiada karena kita anggap mereka belajar tuh terserah waktunya kapan, yang penting materinya kita siapkan, silakan di-download di Google Classroom. Jadi yang kita khawatirkan semangat sekolahnya hilang. Identiti mereka sebagai pelajar waktu itu memudar. Akhirnya kita rubah strategi. Kita tidak pakai hashtag belajar di rumah ramah anak lagi. Kita rubah hashtag itu recall school spirit. Tapi bukan berarti tidak ramah lagi ya Pak ya? Ramah tetap ramah. Tapi waktu itu bagaimana kita
mengemas lagi Pak. Ya. Dengan strategi to recall school spirit, kita rubah lagi. Nah, Iya. jadi yang sebelumnya 60-40, 60-nya offline, online-nya 60, kita setarakan. Nah, 50-50. Kemudian ada hal-hal yang mana anak-anak itu harus kembali pada posisi mereka sebagai pelajar. Sebab itu kita saat online mereka harus pakai baju sekolah. Dan kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengingatkan mereka sekolah. Sebab itu waktu itu banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kita laksanakan secara online. Dan mereka mulai kembali ceria lagi dan mereka mulai berpakaian baju sekolah lagi. Serasa itu luar di sekolah, biasa. Pak. Serasa di sekolah walaupun di rumah. Dan satu hal yang menjadi kebanggaan kita Pak, saat kita menerapkan belajar di rumah dengan aspek to recall school spirit, kita mengadakan satu program yang kita susun bersama oleh Bapak Ibu guru waktu itu yang kita namakan living curriculum. Ya. Jadi kita sudah menerapkan living curriculum yang kita miliki itu pada semester akhir barusan ini. Jadi mulai Januari sampai Juni. Dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan program living curriculum waktu itu lebih menguatkan mereka seperti berada di sekolah. Karena banyak aktiviti-aktiviti yang kita rekam di sekolah kita kirim sama mereka dipraktekkan seperti hidroponik, seperti waktu itu ada kegiatan teknik elektronika, kemudian ada resin, kemudian ada teknik perkebunan, semuanya kita record, kita rekam dan kita minta mereka praktekkan di rumah. Jadi itu semangat. Jadi selain itu juga kita dengan program living curriculum waktu itu memberikan nuansa baru lah bagi mereka. Jadi mereka itu tidak stres menghadapi pelajaran-pelajaran tekstual saja, tetapi juga belajar yang ada di sekitar mereka yang justru sangat baik bagi mereka. Jadi alhamdulillah Pak, setelah 1 tahun kita menjalani itu dengan rapi, saya anggap rapi, karena memang kita semuanya membuat suatu kebijakan itu kita rapatkan dulu, kemudian kita godok bersama, itu dijadikan komitmen dan kita laksanakan bersama. Saya sebagai kepala sekolah tinggal monitor saja. Dan alhamdulillah memang terbukti Pak, guru-guru tetap mengajarnya on target sesuai dengan target kurikulum yang sudah diselaraskan tadi. Dan terbukti Pak, anak kita tahun ini luar biasa. Saya sampaikan memang dari awal Covid, saya sampaikan memang kita masa Covid ini tidak boleh kalah. Saat sekolah lain itu tengkurap, sebenarnya kita justru bangkit. We must lead in pandemic, saya bilang. Iya. Dan terbukti banyak anak kita yang lulusan kelas 12 tahun ini Pak, itu saya kira rekor Pak. Bisa diterima UI sampai 2 orang di ITB, di UNAIR, di UGM, di USU, di UNJ, di UNY, banyak Pak. Kemudian di Telkom, di UPI, di IPB kan banyak Pak. Jadi ini luar biasa Pak. Dan terbukti bahwa kita memang masa pandemi itu kita dapat belajar, guru-guru mengajarnya dengan serius, maksimal sesuai dengan kapasitas kita lah. Yang paling penting walaupun kita berada di mana-mana di rumah, koordinasi tetap jalan itu. Dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tetap jalan. Banyak yang kita ikuti lomba dan banyak yang menang. Buktinya robotik sampai meraih peringkat dunia Pak. 5 besar dunia. Robotik itu luar biasa. Kemudian kegiatan F2N kita bisa ikuti ya. Dan ada juga yang mendapat prestasi. Nah, untuk tahun pelajaran ini kita dengan pengalaman 1 tahun itu kita semakin percaya diri Pak. Yang jelas kita tetap concern melanjutkan menggunakan kurikulum yang sudah kita selaraskan. Ya. Mungkin kalau kita bicara detail nanti panjang kita, ya silakanlah Pak. Baik, itu Pak. Saya kira gambaran. Terima kasih. Itu tadi banyak sekali kita dengar strategi mulai dari hashtag ramah anak, terus to recall. Tapi ya Pak, ini tahun pelajaran ini hashtagnya lain lagi Pak. Beda Pak. Bukan lagi to recall school spirit, tetapi tetap berprestasi meskipun di rumah. Luar biasa Pak. Jadi Kalau bahasa Inggrisnya be high achiever from home.
Oke. Itu memang hashtag kita. Jadi kelihatan tersusun Pak ya, mulai dari bagaimana membangkitkan semangat mereka belajar dari rumah Iya, betul. dengan hashtag apa namanya ramah anak, Ramah anak. ya, karena ketika anak-anak tuh stres belajar di rumah, orang tua juga stres, jadi SIKL menerapkan belajar dengan ramah. Ya. Setelah itu kita menuju kepada hashtag School Spirit dan Spirit ini kan jelas dari studi Pak ya, dari yang diteliti simple research, ketika banyak yang sedikit lemah, jadi dibangkitkan lagi. Salah satu indikatornya mereka bersekolah, mereka belajar tiap hari itu memakai baju seragam. Jadi di rumah serasa di sekolah. Sekarang tetap semangat walaupun dari rumah. Ya, tetap berprestasi. Tetap bersemangat dan tetap berprestasi meskipun di rumah. Ya. Luar biasa Pak. Banyak sekali Pak yang sebenarnya panjang untuk digali Pak ya. Tadi Bapak bicara tentang blueprint, bicara tentang penyelarasan kurikulum, bicara tentang RPP digital. Ya. Saya pribadi Pak, tentu pemirsa di rumah ingin tahu sebenarnya lebih lanjut. Pertama sekali Pak, apa sih yang mendorong Bapak, yang menginspirasi Bapak melakukan penyelesaian kurikulum? Karena kita tahu Pak, kan kurikulum itu sudah jelas ya dari pusat, dari nasional. Nah, apakah situasi ini harus dilakukan penyelarasan itu atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya memang benar. Supaya pemirsa di rumah jangan sampai ada mispersepsi bahwa kita tetap menggunakan kurikulum Indonesia Pak. Bukan kita mengganti kurikulum yang ada, tidak. Iya Pak. Kurikulum yang ada dengan kompetensi, dengan KD ya, KI KD yang ada, materi yang ada, itu memang kita ekstra. Karena kita ekstra, kita ambil yang substansi dan kita susun ulang. Kita ada yang kita hierarkinya memang terjenjang tuh dari SD, SMP, SMA itu jangan sampai ada yang overlap. Kita mengajarnya dari yang mudah dulu. Jadi memang penyelesaian kita kurikulum itu memang menyangkut struktur kurikulum, Pak. Ya. Struktur kurikulum itu memang sedikit berubah. Ada yang mungkin kita tambah jamnya. Bahkan untuk SD Pak memang sedikit radikal. Mohon maaf lah, kelas 1, 2, 3 kita tidak bicara ada belajar bahasa Indonesia. Tidak ada bicara belajar IPA, tapi kita 1, 2, 3 betul-betul konsen pada calistung, membaca, menulis, menghitung. Ya. Yang dasar Pak ya. Dasar ditambah lagi pelajaran agama. Itu aja. Fokus. Jadi SIKL udah dari kemarin nih kita memang menerapkan kelas 1, 2, 3 SD fokus membaca, menulis, menghitung. Alhamdulillah. Itu memang bisa kita lakukan dan masalah penilaian juga. Kelas 1, 2, 3 SD tidak ada ujian Pak. Tidak ada ujian. Yang ada istilahnya assessment. Ya. Jadi saat kelas 4, kelas 5 ada ujian, mereka assessment. Assessment juga hanya melihat bagaimana kemampuannya. Jadi tidak ada istilah anak SD itu kelas 1, 2, 3 dapat nilai 70, 80, tidak ada. Kita memberi raport tuh kompetensi apa yang sudah mereka dapat. Jadi kita tidak mau anak-anak itu dari SD kelas 1, 2, 3 itu sudah ada di mindset mereka belajar tuh dapat nilai. Yang penting ada kompetensi. Nah, itu masalahnya. Kemudian kurikulum kita juga ada yang kita tambah kurang, Pak. Ada yang kita sisip ya, sehingga selaras karena menyesuaikan situasi jam. Kalau masa non pandemik ya kita dengan 10 kali pertemuan kita bisa mencapai 4 KD. Tapi masa pandemik mungkin cuma 3 Pak. Nah, itu yang kita selaraskan. Tidak mungkin, kita harus rasional Pak. Belajar di rumah mereka dengan kita tidak bisa menerangkan langsung tidak mungkin sama kan. Nah, sebab itu kita selaraskan. Nah, jadi Pak, jangan ada pemikiran bahwa kita merubah kurikulum, tidak. Nah, kita betul-betul kita selaraskan. Justru lebih rapi. Kalau sebelumnya kita lihat ya, antara SD, SMP, SMA itu belajarnya sama, ketemu di mana-mana, bahkan overlapping. Bahkan kita bisa jumpa ada beberapa materi itu lebih sulit di SMP daripada SD, SMA.
Itu Pak. Tapi dengan adanya kita selaraskan, itu betul-betul hierarkinya tuh memang runut deh Pak. Nah itu alhamdulillah sudah kita selaraskan dan kita sangat percaya diri dan sekarang masih kita terapkan di tahun 2021. ya masih. Baiklah, pemirsa semua, Bapak Kepala Sekolah, apa yang Bapak jelaskan tadi sudah sangat gamblang, detail dan tersusun Pak ya. Tapi ada satu lagi pertanyaan Pak. Oh iya. Sebentar. Tentu kita bicara apa yang kita lakukan selama ini lancar dan segala macam, tapi tentu ada kendalanya Pak. Oh ya. Mungkin Bapak sedikit menceritakan kendalanya yang Bapak hadapi, yang sekolah hadapi semuanya, guru dan siswa Pak. Ya Pak. Memang sekolah masa pandemik ini Pak, yang jadi tantangan kita adalah bagaimana kita semua tetap sehat. Itu yang paling penting. Kita di negara orang ya, di Indonesia kita tentu mengikuti SOP. SOP, mengikuti kebijakan pemerintah setempat. Jadi kita ini tunduk dan patuh terhadap peraturan Indonesia dan peraturan Malaysia Pak. Jadi masa pandemik ini education is important, but healthy is more Pak. Jadi yang paling penting itu kesehatan. Pak. Jadi kendala yang kita hadapi dalam tetap menjaga kesehatan, tetapi kita tetap concern pada mutu. Disitulah kita melihat situasi kondisi Pak. Kadang-kadang tiba-tiba harus lockdown, ya kita siap-siap dan terutama orang tua ya. Kadang-kadang di rumah itu kita sering jumpai anak-anak itu yang saya kira di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Kesulitan, ada beberapa anak yang tidak punya gadget, satu rumahnya cuman banyak anak tapi satu gadgetnya satu. Mereka kongsi Pak ya? Iya kongsi, begitu juga ujian. Itu memang jadi dinamika yang harus kita cermati. Sebab itu kita selain menerapkan yang namanya belajar istilahnya online offline, tapi ada kita siapkan namanya student seat. Jadi ada anak itu memang kita siapkan dalam bentuk print out. Tidak materinya tidak hanya di GC kita siapkan, tapi ada di print out yang diambil dari rumah oleh orang tuanya di sekolah berdasarkan SOP. Jadi kita memang orang tua siswa kita itu kan beragam, ada yang mampu, ada yang masih prihatin, itu juga kita backup. Bahkan kita juga untuk anak-anak yang tidak punya gadget, kita ada yang kita pinjamkan Pak, gadget kita siapkan. Tab kita pinjamkan kan untuk ujian mereka kesulitan. Bahkan memang ada juga, saya terima kasih juga ada guru kita yang memang dia mendermakan gadgetnya kepada anak. Jadi itu memang salah satu kendala gadget yang kita hadapi Pak ya. Kemudian itu yang paling berat tuh adalah bagaimana menjaga konsistensi semangat belajar anak. Itu memang harus kita pandai-pandai lah Pak. Makanya kita sering ada kegiatan-kegiatan. Tapi terus terang memang banyak Pak kegiatan kita yang ya, akhirnya tidak bisa kita laksanakan karena masalah pandemik ini. Seperti contoh kita sempat sudah betul-betul mau laksanakan ECKL Badminton Cup, tidak jadi. Padahal pialanya udah beli. Kita mau mengadakan istilahnya waktu itu programnya Museum Explores. Sudah tinggal jalan saja tapi tidak jadi. Dan untungnya kita sekarang masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain seperti Festival Pantun Pendidikan, Negeri Serumpun. Jadi kita lebih memilih kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa online. Virtual. Alhamdulillah itu memang kendala tapi udah bisa kita tanggulangi Pak. Kalau masalah anggaran itu kita pandai-pandai lah. Orang tua yang kesulitan, masalah ekonomi, banyak yang kita bebaskan uang sekolahnya. Kita optimal lah menggunakan anggaran yang ada, yang kita anggap mungkin sama-sama prihatin, tapi bisa kita maksimalkan. Itu Pak. Baik Bapak, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah, sangat gamblang. Berbagai strategi dilakukan oleh Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dari hashtag yang disusun rapi sampai kepada masalah meminjamkan gadget. Berbagai membuat student seat diantar ke rumah atau orang tua jemput ke sekolah. Luar biasa sekali Pak, sudah gamblang. Namun tentu banyak hal yang
ingin lagi kita gali Pak ya, Insya Allah. namun waktu sudah Ya. habis, sudah mepet sekali Sudah Pak. limit Oleh lah. karena itu saya dari podcast Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di SKL Channel TV mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan perkenan Bapak hadir untuk menjelaskan tentang program sekolah flashback selama 1 tahun di masa pandemi ini. Makasih Pak, saya senang kok. Terima kasih Pak. Baik, kita sudah sampai akhir, sudah kita harus tutup. Pohon beringin cantik di bonsai, tumbuh indah di tepi perigi. Waktu siaran sudah selesai. Semoga kita berjumpa lagi. Oh, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.